Rudal Israel gagal menyambar Palestina, malah serang warganya sendiri. Entah kewalahan atau ceroboh, mungkin itu yang terjadi pada pihak Israel saat ini. Bermaksud membalas serangan pasukan Hamas ke Gaza, malah tentara Israel kelihatan ataupun dapat sial karena rudalnya gagal menyerang rakyat dan milisi Palestina. Pasukan Israel kali ini salah sasaran, malah menyerang warganya sendiri yang tengah beraktivitas dan merusak bangunan sekitar sehingga menyebabkan beberapa korban jiwa dan kerugian material yang membuat para petinggi Israel ikut turun tangan atas musibah kecerobohan yang dilakukan anak buahnya. Sementara itu, beberapa rudal yang juga ditargetkan ke wilayah Palestina juga gagal meledak dan berhamburan sehingga diamankan oleh pihak Palestina. Kepolisian Gaza mengamankan hampir 300 peluru dan rudal yang gagal meledak yang ditembakkan oleh Israel selama menyerang wilayah Palestina yang diblokade. Kepala Kepolisian Mahmud Salah saat konferensi pers di Gaza pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa tim penjinak bom masih menetralkan senjata lainnya yang tidak meledak meski kemampuan teknik mereka terbatas. Pendudukan Israel berupaya meracunkan populasi kami. Mereka berniat menghancurkan sipil dengan menggempur markas polisi dan menyerang para warga. Namun polisi tak henti-henti berpartisipasi dalam melawan pendudukan, kata Salah. Lanjutnya, pendudukan gagal total dalam mengacaukan keamanan kami dan mengancam front internal kami, dan aparat polisi tetap tangguh di posisi mereka untuk secara efektif melayani rakyat. Salah mengatakan bahwa polisi akan terus melayani dan melindungi rakyat Gaza meski markas kepolisian hancur menjadi taruhannya. Jet tempur umat Islam buatan Turki ratakan pemukiman ilegal Zionis. Meskipun Turki tengah berduka, namun duka yang berkepanjangan khususnya bagi tentara Turki yang berada di garda terdepan dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Memang ada tentara dan pasukan khusus yang dikirim ke Palestina oleh Erdogan untuk membantu para warga dari serangan tentara Zionis. Tidak hanya itu saja, dikabarkan militer Turki membawa jet tempur umat Islam buatan negaranya untuk menyerbu dan meratakan pemukim ilegal Zionis yang tanahnya hasil rampasan dari warga Palestina. Sementara itu pasukan Palestina juga bergabung dengan tentara Turki dengan menggunakan jet tempur andalan negeri Erdogan ini. Palestina berhasil merontokkan jet tempur Israel yang dikirim Amerika Serikat hingga meluluh lantakan beberapa pemukim ilegal yang dibangun Zionis di atas tanah ribuan hektar tanpa persetujuan PBB dan lain-lain. Keserakan Zionis memang layak untuk dibalas. Tidak ada tempat untuk mereka bersenang-senang. Kami akan membalas semua yang telah mereka lakukan pada saudara kami. Maka dari itu, jet tempur umat Islam ini akan selalu siap sedia menumpas para Zionis. Bicara soal jet tempur umat Islam pertama yang menjadi andalan perang ini, maka berikut adalah spesifikasi Turkish Vector eksperimental. Langsung bikin gempar publik. Industri dirgantara Turki atau Turkish Aerospace Industry menjulukinya jet tempur siluman pertama umat muslim. Julukan itu bukan tanpa alasan. Batalnya pembelian jet tempur siluman F-35 Joint Strike Fighter oleh pemerintah Amerika Serikat mendorong Turki untuk berdikari di bidang industri dirgantara dan teknologi dari sisi biaya. Pembuatan pesawat ini memakan anggaran sekitar 100 miliar US dollar, hampir 1.400 triliun. Dana sebesar itu untuk pengembangan pembangunan hingga pengoperasian armada yang terdiri dari 12 unit atau 1 skuadron. Sebagai pembanding, Amerika Serikat saja harus merogoh kocek 70 miliar
US dollar atau sekitar 941,7 triliun untuk mengembangkan dan membangun 194 unit F-22 Raptor. Lantas bagaimana spesifikasi dari TFX, sang jet tempur siluman pertama umat muslim? F-22 Raptor, melansir Air Force Technology, TFX akan mengintegrasikan bodi siluman yang terbuat dari komposit karbon canggih, fungsinya sebagai radar reflektif. TFX akan menggabungkan kemampuan terbaik dari pesawat tempur siluman dan air superiority dengan kemampuan serangan udara ke udara serta udara ke darat. Menggunakan 2 mesin dengan 1 pilot yang tampil dengan 2 mesin 12 ton, serta mampu beroperasi pada ketinggian maksimum 16,76 km dari sisi kinerja. TFX direncanakan memiliki kecepatan maksimum 2 kali kecepatan suara dengan jangkauan operasional hampir 1.111 km. Pesawat ini menggunakan radar aktif electronically scanned arrays yang akan dikembangkan oleh Alesan dari segi persenjataan. TFX akan dilengkapi rudal hypersonic stand-off missile yang dikembangkan oleh Tubitak. Rudal tersebut awalnya dirancang untuk melengkapi F-35 jika jadi dibeli Turki. Stand-off missile memiliki kemampuan dapat menemukan dan melacak target secara mandiri. Rudal juga bisa bermanuver di ketinggian rendah untuk menghindari pertahanan udara musuh. Dengan jangkauan lebih dari 250 km, Turki dapat mengaturnya untuk dapat mencapai jangkauan hingga 1.500 km dengan pengembangan lebih lanjut. Rudal stand-off adalah rudal manuver hipersonic cerdas yang dapat ditembakkan dari kejauhan, bergerak lebih cepat hampir Mach 5 yang dapat mengalahkan sistem pertahanan udara musuh. Jet tempur siluman TFX memiliki panjang 21 meter, lebar sayap 14 meter yang besar.